Kembali di Selamat Siang Indonesia, akhir tahun biasanya kita berlibur bersama keluarga. Tapi apakah itu bijak dilakukan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Saya akan berbincang dengan dua narasumber dari Satgas COVID-19. Pertama ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 dan juga ada Kasubit Sosial Masyarakat Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Ada Pak Sony dan Pak Troy. Apa kabar Pak Sony dan Pak Troy? Selamat siang. Selamat siang. Baik. Kita langsung saja nih Pak, karena mungkin masyarakat itu juga sudah menantikan akhir tahun, banyak yang ingin liburan. Tapi pada kenyataannya setiap habis musim liburan selalu ada lonjakan kasus COVID-19. Betul tidak Pak Troy? Ya, memang trennya seperti itu. Kita lihat saja di negara-negara lain bagaimana liburan panjang memicu kenaikan jumlah kasus ya, misalnya di Amerika Serikat, ya setelah Thanksgiving, di Kanada juga hal yang sama, di Turki dan juga di India. Nah, bagaimana di Indonesia? Dan kami juga mencatat ada kenaikan kasus ya yang terpapar, yang positif setelah liburan panjang di Indonesia. Kita ambil contoh misalnya waktu libur Idul Fitri kemarin ya. Nah, itu ada peningkatan kasus positif sekitar 69 sampai 93%. Dan kemudian kemarin juga ada liburan Hari Kemerdekaan begitu ya, sekitar 58 bahkan sampai 188% setelah 10 sampai 14 hari kemudian dan juga di bulan Oktober. Nah, ini artinya bahwa ada hal-hal yang harus diwaspadai setelah liburan panjang. Bukannya apa ya, ini karena ada peningkatan mobilitas penduduk, ada pergerakan penduduk di situ. Ya, dan kemudian ada potensi kerumunan yang terjadi. Nah, kalau misalnya tidak terhindarkan kerumunan, bahkan tidak protokol kesehatan 3M, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, bahkan nggak cuci tangan, ya sudah tidak patuh itu maka terjadi peningkatan penularan. Demikian Mbak Rahma. Oke, nah berikutnya saya ingin tanya ke Pak Sony nih, berarti kondisi ini mencerminkan apakah masyarakat kita ini sudah kendor begitu? Nah, resikonya nih kalau masyarakat tetap bandel, tetap pengen liburan, gimana Pak Sony? Iya Mbak Rahma, jadi kita ini masih dalam masa pandemi dan bahkan jumlah kasusnya terus meningkat ya dengan tambahan kasus harian yang semakin tinggi. Risiko semakin besar. Oleh karenanya kita betul-betul harus sadar meyakinkan semua pihak bahwa mobilitas harus dikurangi. Kalau mobilitas penduduknya sangat tinggi, potensi penularannya menjadi tinggi. Apalagi mobilitas yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karenanya protokol kesehatan itu penting sekali. Ya, kalau kita terpaksa melakukan aktivitas, maka harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kita harus sadar bahwa liburan panjang kali ini sebisa mungkin tidak berlibur keluar, sehingga mengurangi potensi penularan. Dan kita harus melindungi keluarga kita, oleh karenanya bisa dilakukan dengan berbagai cara supaya mengisi liburan yang berkualitas dengan keluarga. Saya ingin tanya ke Pak Troy nih, mungkin Pak Troy punya tips atau saran untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktu di rumah, aktivitas apa Pak yang disarankan? Pak Troy silakan. Ya, kami punya satu hashtag ataupun gimmick yang namanya anti mati gaya, ya liburan di rumah saja begitu ya. Sebetulnya dengan keluarga bisa sambil nonton TV bareng, nonton film-film favorit, bahkan beribadah begitu kan ya bersama. Ayo kemudian kita misalnya mengikuti kelas olahraga ringan melalui daring, banyak yang bisa dilakukan ya, video call seperti ini, melakukan kegiatan hobi bersama ya, menekuni hobi, kemudian ya jalan kaki, jogging di sekitar rumah ya, misalnya memakai masker, lalu berkebun ya, kemudian banyak hal-hal yang bisa dilakukan lah sebetulnya, dan membaca buku. Dan yang terpenting adalah seperti yang tadi disampaikan ya, kita mengurangi aktivitas bepergian keluar rumah dan sebaiknya stay at home. Demikian Mbak Rama. Quality time dengan keluarga jadinya lebih banyak gitu ya Pak Troy. Kalau Pak Sony ada nggak Pak mungkin kegiatan alternatif yang bisa dilakukan bersama keluarga di rumah nih untuk mengisi libur akhir tahun? Kami ya di Satgas kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya sudah membuat kartu board game permainan ya. Kartu permainan board game ini namanya Palagan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif seperti yang tadi Pak Troy sampaikan untuk
bermain bersama keluarga ya. Kalau anak-anak diajak yuk belajar mungkin mereka agak pusing, tapi kalau yuk bermain gitu mereka pasti akan senang lah ya. Bermain itu kan ajakan yang menyenangkan. Nah ini kartunya adalah bentuk edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya COVID-19, upaya pencegahannya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Nah, kartu ini bisa dimainkan oleh beberapa orang, satu keluarga, lalu kemudian memberi hiburan juga, jadi bukan cuma sarana edukasi, tapi juga memberikan hiburan seperti kita bermain kartu lah pada umumnya. Nah, ini kira-kira bisa menjadi alternatif. Selain juga kami mencoba mendorong ya melalui Instagram @Satgas Perubahan Perilaku tuh supaya masyarakat juga bisa misalkan mengirimkan video-video kreatif kepada kami ya, terus kemudian cover lagu Ingat Pesan Ibu ya, sekarang kan kita juga punya lagu Ingat Pesan Ibu mengingatkan 3M tadi. Nah kalau covernya bagus nanti kami kasih hadiah seperti itu. Jadi sebetulnya banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan. Kami juga mencoba membuat beberapa bahan bacaan ya yang mungkin juga menarik, bekerja sama dengan para seniman juga kami akan membuat beberapa pagelaran dan seterusnya. Jadi kita harus sabar ya. Semua orang ingin bepergian, semua orang ingin melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi kita harus sadar bahwa risikonya sangat tinggi. Oleh karenanya di rumah saja adalah pilihan terbaik, kira-kira begitu Mbak Rahma. Pilihan terbaik dan ternyata pilihannya juga banyak yang bisa dilakukan di rumah ya Pak Sony. Nah tadi menarik sih Pak, itu kartu palagan itu yang menciptakan siapa Pak? Dan ini untuk melatih apa, mungkin kalau mungkin bisa dijelaskan lebih jauh? Ya jadi ini kerjasama dengan ITS tadi Surabaya. Mereka ini anak-anak muda kreatif ya, dosen-dosen muda yang biasa jadi juara nasional untuk kartun gitu-gitu, karikatur. Terus mereka jadi mereka memang senang membuat permainan, lalu kami bilang bagus kalau permainannya disinkronkan dengan pesan-pesan atau narasinya kami di Satgas, sehingga bukan sekedar permainan tapi juga memberi edukasi. Ini kan dari depan aja gambarnya nih udah kelihatan ya, ada pakai masker, pakai sih buat anak-anak ya Pak ya. Ya. Jadi lebih mudah dipahami begitu pesan-pesan protokol kesehatannya. Oke, tadi kita sudah dengar pesan dari Pak Sony. Mungkin untuk penutup saja ke Pak Troy, saya ingin mendengarkan pesan untuk good people nih. Silakan Pak Troy. Iya, baik. Makasih Mbak Rama untuk good people. Jadi memang manfaatkan waktu liburan betul-betul untuk disiplin di dalam protokol kesehatan ya. Memakai masker senantiasa, kalau terpaksa harus bepergian keluar rumah, betul-betul hindari kerumunan, jaga jarak ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya, dan kemudian kalau memang merasakan gejala, misalnya yang badan nggak enak dan sebagainya, beristirahat saja di rumah. Dan kalau merasa lebih kondisi kemudian lebih jauh, tidak lebih baik, segera memeriksakan diri begitu ya, lalu harus isolasi dan sebagainya. Kurangi saja kegiatan yang keluar dan jalan-jalan tersebut demi kebaikan bersama, supaya akhir tahun bisa kita tutup dengan hal-hal yang baik dan tidak ada penularan itu betul-betul berkurang di negara kita. Baik, terima kasih banyak Pak Troy, Pak Sony atas perbincangannya. Kalau begitu selalu jaga kesehatan, semoga kita semua sehat selalu ya Pak ya. Baik, selamat siang Pak Troy, Pak Sony. Selamat siang, terima kasih. Baik, perbincangan tadi menjadi akhir jumpa kita siang ini Good People. Ayo patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Rahma Hayuningdiah, pamit undur diri. Selamat siang Indonesia.